Polisi tembak residivis modus gembos. Polisi tembak residivis modus gembos ban mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 25 Agustus 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Empat dari 8 pelaku begal sadis diringkus unit Reskrim Polsekta Sukarami, Palembang. Bermodalkan senjata api dan senjata tajam, komplotan ini tak segan melukai korbannya yang melakukan perlawanan. Inilah keempat pelaku begal sadis yang diringkus Satreskrim Mapolsekta Sukarami, Palembang: Soleh, Yakub, Pascal, dan Ishak, termasuk dalam kelompok begal sadis yang selama ini beraksi di wilayah hukum Polsekta Sukarami, Palembang. Dari keempat pelaku masih dalam pengejaran dan sudah diketahui identitasnya. Komplotan ini selalu bergonta-ganti pasangan dengan menggunakan sepeda motor yang sama saat beraksi. Sedikitnya ada 6 laporan kepolisian dari sepak terjang komplotan begal sadis ini di wilayah hukum Polsekta Sukarami, Palembang. Modus dari para pelaku mengejar dan memepet motor korban sambil mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam. Salah satu pelaku, Fauzan alias Yakub, dirinya berperan mengambil sepeda motor korban, sedangkan yang melukai korban dengan senjata tajam dan membawa senjata api adalah rekannya yang kini DPO berinisial OD. Pada saat pembegalan, peran kita sebagai apa nih? Bawa motor. Yang membawa motor korban. Terus yang membacok korban siapa? Odon yang nggak dapat. Yang belum dapat. Di mana dibacoknya? Tangan. Di bagian tangan, belakang parang itu ya? Iya. Jam berapa ini? Sekitar jam 8 lah. Kurang lebih jam 8. Kalian berdua Odon itu berapa kali lakukan? Aku Bekal ini, berdua dengan Odon itu. kalau berdua sama Odon baru 3 kali, Pak. Baru 3 kali. Polisi mengamankan sepeda motor korban dan sepeda motor yang selalu digunakan komplotan begal sadis beserta senjata tajam jenis golok milik pelaku. Di sini ada 4 orang yang kita amankan, di mana untuk TSK utamanya masih DPO dan yang lainnya kita tangkap di tempat yang terpisah, di mana perannya masing-masing ada yang memepet, ada yang membawa kendaraan dari korban setelah terjatuh, ada yang membacok korban. Ya. Informasinya selain dari senjata tajam menggunakan. Keempat pelaku yang diamankan kini masih melakukan pemeriksaan. Para pelaku terancam pasal 365 KUHP, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan otak pelaku dan rekan para pelaku yang belum tertangkap, polisi menghimbau agar segera menyerahkan diri termasuk senjata api para pelaku. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Pencurian uang nasabah 20 juta rupiah di dalam mobil dengan modus gembos ban mobil sempat terekam CCTV saat beraksi, berhasil diringkus petugas kurang dari 24 jam. Pelaku yang baru 1 bulan bebas dari penjara terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan ketika akan ditangkap. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat pelaku pencurian uang nasabah dengan modus gembos ban mobil beraksi di Jalan Leda Ar-Rozak, Palembang. Pelaku lalu menghampiri korban dengan mengatakan jika ban mobil kempes. Ketika lengah, pelaku yang sudah mengikuti korban sejak mengambil uang di salah satu bank kawasan kilometer 5 Palembang langsung dengan cepat membawa lari uang di dalam mobil. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Mendapatkan laporan korban Nur Seri, karyawan swasta yang telah kehilangan uang tunai 20 juta rupiah di dalam mobil, unit pidana umum Polrestabes Palembang bergerak cepat. Kurang dari 24 jam, Adi Cahyo, usia 38 tahun, warga Mayor Zen Kalidoni, berhasil diringkus polisi. Pelaku terpaksa ditembak petugas karena mencoba melawan ketika akan ditangkap.
Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku terpaksa ditindak tegas karena merupakan residivis kambuhan yang baru 1 bulan bebas dari penjara dan berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku kita identifikasi 2 orang dengan modus, jadi dia sepertinya mengikuti korban ini dari bank, salah satu bank di kota kita menuju bank yang lain. Dia mungkin sedang ambil uang di tas, ditaruh di dalam tas. Uangnya kalau menurut korban kerugian sekitar 20 juta, uangnya di dalam tas. Akibat ulahnya, pelaku yang mengaku telah 4 kali dipenjara dalam kasus yang sama ini harus kembali mendekam di sel tahanan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang mengamankan 4 pelaku pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT 4 Lawang Agro Persada. Terungkapnya kasus pencurian ini saat pihak keamanan perkebunan yang berpatroli memergoki para pelaku sedang menjalankan aksinya. 4 orang ini harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah tertangkap saat akan mengangkut 5 ton lebih buah kelapa sawit yang dicuri dari perkebunan PT 4 Lawang Agro Persada di Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Keempat tersangka Reza Randi, 25 tahun, warga Kecamatan Tebing Tinggi, Marakardi, 31 tahun, warga Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Samsul, 56 tahun, dan Andi Apriansah, 31 tahun, warga Kabupaten Lahat, ditangkap keamanan perusahaan perkebunan saat sedang berpatroli. Tersangka Marakardi yang berperan memanggul sawit curian mengaku diajak rekannya yang berhasil kabur saat penangkapan. Tersangka juga dijanjikan akan mendapat upah sebesar 1 juta rupiah. Balik upahnya paling 1.000. Kalau aku baru kali ini lah. Jadi upahnya itu 1.000 per kilo ya. Dalam tandan itu berapa kilo? Tahu? Tidak tahu juga deh. Ada sekitar 10-15 kilo ada. Sekitar itu. Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Wanda Dira Bernard menyatakan para pelaku pencurian sebanyak 7 orang saat dilakukan penangkapan oleh pihak keamanan perusahaan perkebunan. 3 orang pelaku berhasil melarikan diri. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan yang digunakan untuk mencuri, 2 unit sepeda motor dan 1 unit truk beserta buah kelapa sawit curian. Kurang lebih tersangka berjumlah 7 orang, tapi yang diamankan yang mereka bisa amankan sekitar 4 orang. Kemudian dibawa sini setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa benar adanya mereka melakukan pencurian kelapa sawit ini secara bersama-sama, dilakukan pada malam hari, kemudian dilakukan lebih dari 2 orang. Saat ini Polres 4 Lawang masih melakukan pengembangan dan mengejar pelaku lainnya yang masih buron. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemilik lahan gugat Yayasan Bina Dharma. Informasinya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews. Dengan konsep talk show. Hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tim kuasa hukum pemilik aset tanah menggugat Yayasan Bina Dharma ke Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim menunda persidangan karena pihak tergugat belum siap. Kisru perebutan aset lahan kampus Bina Dharma Palembang hingga kini terus berlanjut. 2 pekan lalu kedua tim kuasa hukum nyaris adu jotos saat pemasangan patok hak kepemilikan. Tak puas dengan perlakuan tersebut, tim kuasa hukum pemilik lahan menggugat Yayasan Bina Dharma ke Pengadilan Negeri Palembang. Dalam persidangan majelis hakim kedua belah pihak. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Eftara Tarigan akhirnya memutuskan menunda persidangan karena pihak tergugat tidak lengkap hadir di persidangan. Hanya dihadiri kuasa hukum Yayasan Universitas Bina Dharma. Sementara tergugat 2 hingga 5 tidak hadir dalam persidangan perdana. Sedangkan pihak penggugat yakni pemilik lahan Suheryat Mono, Rifa Aryani serta Zainuddin Ismail diwakili tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum penggugat Dedi Wahyudi menyatakan akan berusaha mengembalikan hak kliennya atas sertifikat lahan tahun 2001 yang dikuasai Yayasan Universitas Bina Dharma melalui jalur hukum. Yang baru hadir baru pihak tergugat 1, yaitu yang mewakili Yayasan Bina Dharma Palembang. Sementara daripada tergugat yang lain belum bisa hadir, maka sama ketua majelis diminta untuk menunggu panggilan berikutnya. Kita harapkan pihak Bina Dharma Palembang secara gentleman dapatlah memberikan sertifikat kepemilikan pemilik.
Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Bina Dharma, Fajri, menyatakan pihaknya masih menunggu surat panggilan kembali untuk melanjutkan persidangan. Karena sidang belum bisa dilanjutkan karena para pihak belum terima relas panggilan sidangnya. Jadi kami masih menunggu dari majelis hakim dari pengadilan untuk mengirimkan kembali. Gitu. Jadi hari ini belum ada agenda pemeriksaan apa-apa. Kira-kira begitu ya. Sidang akan dilanjutkan pada 21 September 2021. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat menyegel sebuah bangunan semi permanen berukuran lebih dari 100 meter persegi. Bangunan yang terletak di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat ini berfungsi sebagai kafe dan panti pijat. Diduga ada peredaran miras dan praktek prostitusi terselubung. Sebuah bangunan semi permanen berukuran lebih dari 100 meter persegi di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat ini disegel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat. Penyegelan bangunan yang berfungsi sebagai kafe dan panti pijat ini dilakukan karena melanggar perda tentang bangunan dan izin usaha. Kasat Pol PP Kabupaten Lahat, Fauzan Hoiri, menyatakan kuat dalam kegiatan kafe dan panti pijat ini ada peredaran miras dan praktek prostitusi terselubung. Pengelola kafe dan panti pijat telah melanggar 3 perda, yakni izin mendirikan bangunan, izin usaha hiburan dan rekreasi, serta undang-undang tentang minuman beralkohol. Sudah 1 bulan yang lalu kita lakukan penghimbauan, pembinaan sekaligus pernyataan bahwa mereka akan menutup. Sekali lagi kami sampaikan, bukan melarang untuk melakukan usaha, tapi ikuti aturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat akan terus menertibkan tempat hiburan yang melanggar aturan, terutama di masa pandemi COVID-19. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Aksi curanmor terjadi di sebuah kantor pengiriman ekspedisi di Palembang. Pelaku mengambil 1 unit sepeda motor siap kirim yang sudah di-packing milik konsumen. Pelaku ditangkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dengan dihadiahi timah panas petugas. Dari hasil rekaman CCTV terlihat pelaku sebelumnya mengambil uang dari meja kasir, kemudian ke ruang belakang untuk mengambil sepeda motor. Pelaku nekat mengambil sepeda motor yang sudah di-packing di kantor ekspedisi. Pelaku mendorong sepeda motor milik konsumen dalam keadaan terbungkus rapi. Pelaku mengaku kunci serta surat menyurat motor sudah berada di dekat motor tersebut sehingga mempermudah aksi pencuriannya. Modus pelaku masuk melalui naik dari lantai 2 dan membuka pintu kantor menggunakan kunci yang tergantung di kantor ekspedisi Jalan Sultan Mahmud Mansur, Ilir Barat 2 Palembang pada 13 Juni 2021 sekitar pukul 3 dini hari. Berbekal rekaman kamera CCTV, pelaku akhirnya diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku bernama Romi alias Kucing, warga Ki Gede Ingsuro, Kelurahan 30 Ilir, Ilir Barat 2 Palembang. Ditembak petugas karena melawan saat pencarian barang bukti. Pelaku mengaku sengaja mencuri sepeda motor karena ingin mempunyai sepeda motor untuk dipakai sendiri. Kantor JNE, Pak. Di kantor pakai. Iya, Pak. Terus motor siapa yang dicuri itu? Motor orang JNE, Pak. Motor yang mau dipakai, mau dikirim. Jadi motor itu udah di packing ya? Iya, iya, Pak. Motor itu di mana letaknya? Di bawah, Pak. Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan Kompol Christopher Panjaitan menyatakan, selain mencuri sepeda motor dalam keadaan sudah di-packing, pelaku juga mengambil uang di meja kasir sebesar Rp200.000. Motor yang diambil oleh pelaku adalah motor yang sudah di-packing di satu ekspedisi, ya, satu ekspedisi. Dan dia ngambil 1 unit motor dan duit yang ada di laci sebesar Rp200.000. Dan dia kita dapat mengembangkan berdasarkan dari CCTV yang kita didik. Polisi mengamankan jaket yang digunakan pelaku dan 1 unit sepeda motor milik korban yang diambil pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku yang juga residivis ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Polrestabes gagalkan penyelundupan baby lobster. Informasinya sesaat lagi.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang menggagalkan penyelundupan benur atau baby lobster sebanyak 70.407 ekor yang menyebabkan kerugian negara 11 miliar rupiah. Polisi masih memburu pelaku yang meninggalkan benih lobster tersebut sebelum polisi datang. Sebanyak 70.407 ekor benih lobster yang akan diselundupkan ini digagalkan oleh Satuan Reserse Kriminal Khusus Polrestabes Palembang. Penggagalan penyelundupan benur ini bermula dari laporan masyarakat yang curiga melihat sebuah mobil yang terparkir cukup lama dalam kondisi mati mesin dan rusak di bagian depan di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Petugas hanya mendapati benih lobster yang sudah dibungkus rapi di dalam kotak 13 styrofoam berukuran besar. Benih lobster yang diamankan terdiri dari baby lobster jenis pasir,
sebanyak 62.784 ekor dan 7.623 dan mutiara dengan total kerugian negara mencapai 11 miliar rupiah. Diduga benih lobster ini dikirim dari Jawa Barat dan Banten dan akan diselundupkan ke Provinsi Jambi dan Pekanbaru. Polisi masih mengejar pelaku penyelundupan yang meninggalkan benih lobster di dalam mobil sebelum polisi datang. Sejumlah 77.623 dan lobster pasir sejumlah 62.784. Kemudian dari hasil perhitungan dari teman-teman dari BKIPM bahwa kerugian negara yang ditimbulkan mencapai hampir 11 miliar rupiah. Rencananya, baby lobster ini akan dilepas diliarkan di lokasi konservasi lobster di kawasan Lampung. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Hanya gara-gara tak diberi uang rokok, seorang pemuda di Palembang tega memukul ibu kandungnya sendiri hingga 2 gigi ibunya terlepas. Anak durhaka ini ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap seorang anak durhaka yang tega memukul ibu kandungnya hingga 2 gigi terlepas. Pelaku Ahmad Sulaiman berusia 24 tahun, warga Tegal Pinangun, Kelurahan Pelaju Darat, ditangkap petugas tak jauh dari rumahnya pada Rabu malam. Di hadapan petugas, pelaku mengakui telah memukul ibu kandungnya, Milawati, karena kesal tak mau memberikan uang rokok sebesar Rp6.000. Menggunakan tangan kosong, pelaku mukul ke wajah ibu kandungnya sebanyak 5 kali hingga gigi ibunya copot. Ini saya kan mau minta uang rokok kan sama ibu kan. 6.000. Ya lama nggak dikasihnya kan. Ke depan belakang. Jadi ibu tuh mau marah, ibu saya sama saya kan. Nah, pas dia marah, jadi saya marah juga sama dia. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi menyatakan dari hasil pemeriksaan pelaku temperamental dan emosi jika keinginannya tidak dituruti. Sebelum memukul ibunya, pelaku juga sempat bertengkar dengan adik perempuannya. Minta uang buat beli rokok tapi nggak dikasih sama ibunya, tapi malah memukul ibunya di bagian wajah sehingga sangat keras pukulannya sehingga patah gigi ibunya yang 2 di bagian. Memang mukulnya pakai tangan, keras sekali. Akibat ulahnya memukul ibu kandungnya sendiri, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perubahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawarah beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Sekolah kembali tatap muka. Pemkot berhasil cegah penyebaran virus COVID-19. Mengolah limbah tahu menjadi kembang kreasi saat pandemi. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Felicia.
Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Prabu Muli resmi kembali menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas bagi sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah atas SMA dengan menerapkan 50% jumlah siswa dalam setiap kelas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Satu persatu siswa sekolah menengah pertama negeri 6 Prabu Muli diperiksa suhu tubuh sebelum memasuki ruang kelas untuk mengikuti aktivitas belajar mengajar tatap muka secara terbatas di tengah pandemi virus COVID-19. Setelah hampir 2 tahun menjalani belajar dari rumah, Muhammad Al-Fatih, siswa kelas 7 mengaku sangat senang dapat kembali bersekolah dan bisa bertemu dengan guru serta teman-temannya. Ia berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Senang, bahagia bisa terus belajar di sekolah dengan tatap muka dan ketemu sama guru ya? Ketemu sama guru. Harapannya seperti apa deh? Harapannya corona bisa berakhir dan bisa sekolah seperti biasa. Oke, senang jadi kita deh ya? Senang. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Prabu Muli Fikri Caniago mengatakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas diharapkan dapat mengejar ketertinggalan materi yang telah diajarkan saat daring serta menumbuhkan karakter anak. Selain itu, pihak sekolah juga membatasi jumlah siswa dalam setiap kelasnya. Anak-anak ketika daring ada yang tidak menguasai materi-materi pelajaran bisa ditanyakan pada waktu PTM terbatas ini. Di samping itu juga tujuan dari PTM terbatas ini kita ingin menumbuhkan karakter positif dari anak-anak. Karena selama ini kan kalau melalui daring anak-anak tidak bisa kita bina karakternya. Nah, melalui PTM terbatas ini selain Kota Prabu Muli masih masuk dalam status zona 3. Untuk mengantisipasi klaster sekolah, Dinas Pendidikan dibantu Dinas Kesehatan menempatkan tenaga medis untuk memantau protokol kesehatan sekolah tersebut saat menggelar belajar tatap muka secara terbatas. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca nyaris adu jotos dihalangi pihak Yayasan Bina Dharma Palembang, tim kuasa hukum pemilik aset tanah gugat Yayasan Bidar mendatangi Pengadilan Negeri Palembang. Di persidangan, Majelis Hakim menunda persidangan dikarenakan pihak tergugat belum siap. Kisruh sengketa perebutan aset lahan kampus Bina Dharma Palembang terus berlanjut. 2 pekan lalu, kedua tim kuasa hukum rusuh nyaris adu jotos saat pemasangan patok hak kepemilikan. Tak puas dengan perlakuan tersebut, tim kuasa hukum pihak penggugat aset kampus Bina Dharma Palembang menggugat pihak Yayasan Bina Dharma ke Pengadilan Negeri Palembang. Dalam persidangannya, Majelis Hakim menunda persidangan lantaran pihak tergugat tidak lengkap hadir di persidangan, hanya dihadiri oleh pihak tergugat 1 yang dihadiri kuasa hukum Yayasan Universitas Bina Dharma. Sementara tergugat 2 Sunda Aryana, tergugat 3 Linda Usriana, tergugat 4 Ferry Korli, dan tergugat 5 Ade Kemala. Persidangan pertama kelengkapan para pihak, nanti kan yang baru hadir baru pihak tergugat 1, yaitu yang mewakili Yayasan Bina Dharma Palembang. Sementara daripada tergugat yang lain belum bisa hadir, maka sama ketua majelis diminta untuk menunggu panggilan berikutnya. Kita harapkan ya pihak Bina Dharma Palembang secara gentleman dapatlah memberikan sertifikat kepemilikan milik klien kami tersebut. Sementara itu, Fajri, kuasa hukum Yayasan Bina Dharma, mengatakan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 21 September 2021 karena belum menerima panggilan sidang. Sementara sidang belum bisa dilanjutkan karena para pihak belum terima relasi panggilan sidangnya. Jadi kami masih nunggu dari majelis hakim dari pengadilan untuk mengirimkan kembali.
gitu. Jadi hari ini belum ada agenda pemeriksaan apa-apa, kira-kira begitu ya. Bang, yang tergugat tadi bang, gimana pihak tergugat satu, tergugat dua yang ditanya majelis hakim tadi? Tidak ada perihal apa-apa, tadi majelis hakim menanyakan mengenai panggilan sidang aja. Jadi sidang belum bisa dimulai, karena secara formil oleh HIR juga, itu panggilan belum diterima oleh para pihak. Gitu. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Balita penderita penyakit hidrosefalus di Kota Pagar Alam mengharapkan bantuan untuk berobat. Di masa pandemi saat ini, kedua orang tua Kiana Nafesa Putri semakin kesulitan dana untuk berobat ke rumah sakit. Kiana Nafesa Putri, anak dari pasangan Andri dan Nini warga Dusun Talang Belumai, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam mengidap penyakit hidrosefalus atau penumpukan cairan di rongga otak. Bekerja sebagai buruh serabutan membuat kedua orang tua Kiana kesulitan untuk membawa anaknya berobat ke rumah sakit. Kondisi kepala Kiana yang terus membesar membuat keluarga semakin khawatir. Apalagi di masa pandemi saat ini, uang yang didapat sebagai buruh ojek tidak mencukupi. Prihatin dengan kondisi keluarga ini, penyalur travel umroh di Kota Pagar Alam memberikan bantuan untuk membeli obat serta meringankan beban keluarga balita hidrosefalus. Awal mulanya terjadi kepalanya membesar ini, anak ini mengalami demam panas, kemudian disertai dengan mual dan muntah selama 1 malam. Setelah itu dibawa berobat ke puskes setempat dan dikasih obat biasa sama dokter. Menderita kepala besar ini kira-kira kurang lebih 1 tahun. Kami dari grup travel FPI hari ini mengunjungi adik Kiana yang saat ini lagi ditimpa kesedihan, yaitu sakit berupa mengidap suatu penyakit hidrosefalus. Mudah-mudahan apa yang kami berikan akan mendapatkan berkah dan akan bisa menjadikan bahan untuk beliau berobat, memberi sertifikat obat. Selain terdampak COVID-19, saat ini kedua orang tua juga berharap saat ini ada dermawan yang dapat memberikan bantuan untuk biaya berobat ke rumah sakit. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Pemkot berhasil cegah penyebaran virus COVID-19. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja?
Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, PPKM level 4 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang ternyata membuahkan hasil. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, untuk data bor dan penularan virus COVID-19 telah mengalami penurunan, akan tetapi untuk perpanjangan atau tidak PPKM level 4 Kota Palembang masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. PPKM level 4 di Kota Palembang ternyata membuahkan hasil. Selain Kota Palembang saat ini telah berada di zona oranye, untuk data bor serta tingkat penularan virus COVID-19 di Kota Palembang mengalami penurunan yang signifikan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda saat mengunjungi warga Perum PNS Gandus dan warga Pulau Kerto Kecamatan Gandus yang tengah menjalani isolasi mandiri. Pemerintah Kota Palembang tetap berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjalani vaksinasi sehingga Kota Palembang benar-benar lepas dari wabah virus COVID-19 dan kegiatan serta perekonomian bisa kembali seperti semula. Dan untuk kelanjutan PPKM level 4 akan dievaluasi kembali serta menunggu arahan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi terakhir kita dapat dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, untuk angka bor sudah turun, untuk data penularan juga sudah turun, akan tetapi kita tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, dari Mendagri, apakah Palembang ini akan kita lanjutkan PPKM Mikro atau memang kita hentikan. Karena sampai dengan sekarang informasi dari pusat kita belum mendapatkan secara resmi, dan nanti itu akan disampaikan melalui gugus tugas. Apakah nanti ke depannya Kota Palembang akan melanjutkan PPKM Mikro ini atau nanti dievaluasi lagi seperti tahun-tahun kemarin. Pemerintah Kota Palembang akan tetap gencar dalam memutus angka penyebaran virus COVID-19. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PPKM membuat warga yang terdampak COVID semakin meluas. Selain pemerintah, sejumlah komunitas juga turut ambil bagian membantu sesama yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh komunitas masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu, yaitu menyumbangkan 100 ton beras kepada Pangdam 2 Sriwijaya di Makodam 2 Sriwijaya Palembang. Masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu menyerahkan langsung 100 ton beras kepada Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi. Selanjutnya 100 ton beras itu akan didistribusikan ke 5 daerah di bawah Kodam 2 Sriwijaya dengan rincian masing-masing 20 ton ke Korem Gamas, Korem Gapu, dan Korem Gatam, kemudian 30 ton ke Korem Gapo serta 10 ton ke Korem Gaya. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi mengatakan dari jajaran di bawahnya langsung didistribusikan untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena kebijakan PPKM dan protokol kesehatan ketat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk berbagi kepada sesama.
Sementara itu, Sukardi, Koordinator Masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu berharap dengan mempercayakan kepada TNI bisa didistribusikan tepat sasaran. Sebagai komunitas ingin berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Tentunya kami akan berkoordinasi juga dengan Polri, ya mudah-mudahan dapat mendistribusikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu. Distribusikan beras sebanyak 100 ton, di mana Pak Panglima membagi 5 korem yang telah kami siapkan untuk kepedulian kami dari masyarakat Tionghoa ini mungkin bisa diikuti oleh masyarakat atau paguyuban atau yang lain. Pangdam 2 Sriwijaya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian saat pendistribusian beras kepada masyarakat. Dari Palembang, Babang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Dokes Polres Pagar Alam melakukan vaksin kedua di pesantren dan panti asuhan. Vaksinasi jemput bola ini menyasar kelompok lansia, pengurus panti, serta warga sekitar panti. Petugas kesehatan dari Polres Pagar Alam melakukan vaksinasi jemput bola ke lokasi yang jauh dari fasilitas kesehatan. Petugas mendatangi panti rumah berbagi yang ada di Dusun Aceh, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Vaksinasi menyasar berbagai kelompok, mulai dari lansia, pengurus panti asuhan, serta masyarakat umum yang tinggal di sekitar panti dan pesantren. Baik vaksin pertama maupun vaksin kedua harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Untuk memastikan kondisi tubuh sehat sebelum divaksin, dilakukan pengecekan kesehatan dengan melakukan screening, pengecekan suhu tubuh dan tensi darah. Setelah dinyatakan sehat, baru bisa dilakukan vaksin. Ini sasarannya para lansia dan anak-anak yang ada di rumah berbagi yang sudah mencukupi umur untuk mengikuti kegiatan vaksin. Panti, pondok pesantren, rumah berbagi ini. Alhamdulillah syukur saya ucapkan jazakumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan vaksinasi diharapkan dapat mencegah COVID-19. Selain itu, petugas Dokes juga menghimbau warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker yang benar. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Mengolah limbah tahu menjadi kemplang kreasi saat pandemi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Warga Desa Sukajadi, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Senin pagi dihebohkan dengan penemuan bunga bangkai yang ada di pekarangan rumah warga. Warga pun langsung beramai-ramai melihat secara dekat bunga bangkai tersebut. Senin pagi, warga Desa Sukajadi, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir dihebohkan dengan adanya penemuan bunga bangkai di pekarangan rumah warga Metsari. Penemuan bunga bangkai itu pertama kali ditemukan langsung oleh pemilik pekarangan yang tidak sengaja melihat di pekarangan rumahnya ada tumbuh bunga aneh dan berbau. Ia pun kemudian memberitahu tetangganya yang lain dan mengatakan jika itu adalah bunga bangkai. Kabar penemuan bunga bangkai itu menyebar kemana-mana sehingga rumahnya ramai dikunjungi karena warga ingin melihat bunga bangkai itu secara dekat. Menurut Metsari, hal ini baru pertama kali terjadi dan baru pertama kali melihat bunga bangkai sehingga wajar banyak yang penasaran. Metsari langsung memasang pagar keliling pada bunga tersebut karena takut dan khawatir bunga tersebut akan rusak akibat banyaknya warga yang datang ingin melihatnya. Bunga bangkai ini, Pak? Baru pagi ini lah. Baru, Pak, ya? Pagi hari Senin ini. Oh, Bapak melihat ini bunga beda, Pak, dengan yang lain, Pak? Beda. Aku tuh heran bunga apa ini? Jadi tanya sama teman-teman katanya ini bunga bangkai katanya. Bunga bangkai itu diperkirakan akan terus membesar karena baru tumbuh. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Jika selama ini limbah ampas tahu hanya dijadikan pakan ternak hewan, namun di Kota Prabu Muli, sekelompok ibu rumah tangga di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabu Muli Selatan berhasil memanfaatkan limbah ampas tahu untuk dijadikan sebagai bahan dasar olahan makanan yang bernilai ekonomis, sehingga mampu menambah pemasukan ekonomi keluarga di tengah himpitan pandemi COVID-19. Dikenal sebagai daerah kawasan sentra pembuat tahu, sekelompok ibu rumah tangga di Kota Prabu Muli berhasil memanfaatkan limbah ampas tahu sebagai bahan dasar membuat makanan yang dapat menghasilkan cuan. Ya, kemplang ampas tahu selain enak, perpaduan cita rasa dan tekstur yang renyah dan juga gurih, asin serta pedas membuat mulut tak mau berhenti untuk menikmatinya. Menurut Sumiati, ia bersamakan kelompok yang kesemuanya ibu rumah tangga berniat membantu pemasukan ekonomi keluarga yang terdampak COVID-19. Untuk harga jual kemplang ampas tahu dalam satu bungkusnya dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp15.000 dengan 2 varian rasa, pedas dan juga gurih. Ya, ide awalnya itu kemarin masa pandemi ini, Pak. Adanya kan usaha tahu itu kan agak sedikit merosotkan ya. Nah, jadi supaya ada penambahan dari hasil ekonomi tadi, jadi ampas tahu, limbah tahu itu kami olah untuk menjadi kerupuk.
Nah untuk hasilnya itu sampai 3 kali. Untuk hasilnya itu sampai 3 kali baru alhamdulillah hasilnya sudah bagus untuk sekarang. Seperti sekarang ini Pak, harus kita akui semua segi sulit. Jadi saya sebagai Lurah Majasari menantang ibu-ibu di Kelurahan Majasari, ibu-ibu khususnya ibu KWT untuk berinovasi menggunakan limbah dari ampas dari tahu ini bagaimana bisa diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Jika Anda sedang berkunjung ke Kota Prabu Mulih, jangan lupa untuk datang dan mencicipi kemplang ampas tahu. Dengan bahan dan rempah-rempah pilihan makin membuat pecinta kuliner ketagihan. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Evelisha dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.